Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Hari ini silahkan Tadi soalnya adalah IC ya. Masing-masing dijawab ya, berkenaan dengan proses produksi audiovisual yang kalian lakukan di minggu sebelumnya, dalam pertemuan sebelumnya. Mulai dari Solekan. Solekan silahkan ceritakan bagaimana sinopsis, ringkasan ceritanya, kemudian bagaimana kamu memprosesnya menjadi video konten yang sudah kamu kirimkan ke Classroom. Silakan. Kelihatan PPT-nya enggak, Pak? Ya. Gimana? Ya. Iya. Ya. Bentar. Pak, ini judulnya Ceritaku Bersama Harvey. Sinopsisnya, Zoe akan menceritakan saat menemukan Harvey pertama kali dan kebahagiaannya bersama Harvey. Selain itu, saya akan menceritakan Harvey dari segi edukasinya, dari jenis kucingnya dan sejarahnya. Dan Harvey itu adalah seekor kucing. Ini storyline-nya, Pak. Judulnya Cerita Bersama Harvey, penulis Solekan, scene 1. Videonya, video terlihat dari kanan. Terus scene 2, video seorang tokoh sedang memperkenalkan dirinya. Script audionya, dialog. Hai teman-teman, nama aku Zoe, aku akan menceritakan kisah hidupku bersama Harvey. Kalian pasti penasaran Harvey itu siapa? Makanya ikuti aku terus. Dialognya. 3, video. Harvey berbicara di depan kamera bersama Harvey di belakangnya. Audionya, dialog. Hai teman-teman, ini aku sedang bersama Harvey. Aku selalu bermain-main dengan Harvey. Harvey senang sekali bermain denganku. Berburu ke aku. 4, video. Harvey sedang bermain dengan mainannya. Audionya, kalian lihat kan Harvey sangat jelas sekali. Harvey ini umurnya 2 bulan. Dan Harvey kasihan sekali teman-teman. Scene 5, video. Harvey sendirian warna frame. Mahasiswa hendaknya memperhatikan tugas yang diberikan di Classroom. Ya. Di sini Pak Edi mau cek tugas masing-masing ya. Coba untuk tugas 1 yang telah menyerahkan 10 orang, bisa dilihat di layar. Kemudian untuk yang belum menyerahkan, jadi Reni, Nur Rahman, Ahmad Syafi'i. Jadi paling lambat minggu ini harus sudah diserahkan ya. Kalau tidak nanti Pak Edi juga akan berikan nilai. Kemudian untuk tugas 2 sudah 11 orang yang menyerahkan. Selain yang belum menyerahkan, Dedi, Reni, Nur Rahman. Nah, ini tentang video konten lingkungan sekitar. Jadi tugas 1 dan tugas 2 ini merupakan satu rangkaian ya. Tugas 1 membuat sinopsis, storyline, dan judul.
sebagai sebuah naskah perencanaan produksi, kemudian diwujudkan ide gagasan cerita tadi ke dalam tugas 2, video konten lingkungan sekitar. Yang batas dari objeknya adalah area di sekitar rumah kami. Jadi kalian bisa mengeksplor ide-ide gagasan dari sekitar rumah kami. Kemudian mulai minggu ini Pak Edi anggap semua tugas sebenarnya sudah selesai batas waktunya. Jadi minggu yang lalu mestinya sudah selesai. Jadi yang menyusul, yang remedi sebelum nanti UTS harus sudah kelar semua. Ini untuk tugas berikutnya sampai UTS tinggal 3 pertemuan lagi. Ya. Pak Edi berikan dalam 3 kali minggu perkuliahan ya. Nanti tadi berikan di grup ya. Nah ini tadi sudah umumkan di grup WA di kelas pagi tadi bahwa untuk UTS videografi itu kalian membuat video profil desa ataupun kecamatan yang kalian tinggali. Jadi video profil ini untuk mengisahkan tentang profil desamu atau kampungmu. Atau kalau kamu mau cakupannya lebih luas yaitu kecamatan. Disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitarmu. Apalagi di tengah situasi wabah corona ini, kalian perlu hati-hati untuk tidak kontak dengan yang lain, tapi kalian masih bisa mengambil gambar di lingkungan sekitarmu. Jadi kalau misalnya ada yang tadi menyatakan di desanya itu di lockdown atau di karantina istilahnya ya. Jadi itu kalian bisa ya di sekeliling kampung saja, misalnya pisah. Ini bisa menjadi sebuah film dokumenter di mana momen saat ini itu tidak mungkin terulang kembali dan akan menjadi satu video dokumenter yang kalian bisa abadikan. Kalian mengisahkan bagaimana kampung kalian, desa kalian menghadapi wabah corona ini, ya, itu menjadi tema yang bisa kalian angkat juga. Tapi kalau mau mengangkat tematik tematik berkenaan dengan profil atau potensi wilayah yang berkaitan dengan potensi sosial, ekonomi, budaya atau pariwisata juga tidak mengapa. Misalnya kalau ada potensi ekonomi di desamu, potensi pariwisata, kemudian juga sosial budaya itu bisa kamu eksplor. Ceritakan tentang keindahan alam, itu tema-tema yang bisa kalian pilih. Tapi semuanya kalian harus susun terlebih dahulu naskah perencanaan produksinya ya minggu depan. Ya, ini kita bagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap pembuatan naskah perencanaan berupa judul, sinopsis, dan storyline. Jadi, kalian siapkan itu dalam bentuk PowerPoint ya.
judul itu akan menggambarkan gambaran ceritanya itu sudah bisa dibayangkan ketika mendengar judul itu. Pilih satu judul yang menarik, yang memancing perhatian, tapi di dalamnya merepresentasikan konten, isi ceritanya. Ini memang tidak mudah untuk menentukan suatu judul menarik, sekaligus informatif, menggambarkan cerita yang kamu ungkap terhadap desamu tersebut. Ya. Nah, tahap kedua setelah minggu depan, ya, minggu berikutnya adalah laporan produksi. Artinya setelah naskahnya sudah nanti kita diskusikan minggu depan, kalian mulai buat perencanaan proses produksinya. Ya. Di tahap kedua, minggu berikutnya. Ya. Nah, sampai pada nanti menjadi karya final, karya akhir itu di minggu ketiga setelah minggu ini. Ya. Jadi tugas kalian adalah selama 3 minggu dengan 3 tahapan penyajian. Ya. Nanti progress reportnya dilaporkan mingguan sampai pada finalisasi akhir menjadi ujian tengah semester. Nah, nanti kita diskusikan dalam setiap minggunya laporan progress reportnya ya. Tentu akan dipandu melalui Google Classroom bagaimana tugas-tugas sebelumnya untuk kalian mengirimkan dokumen tugas kalian yang nanti Pak Edi akan pelajari dan berikan penilaian. Nah, yang menjadi catatan Pak Edi terhadap storyline adalah nanti kalian juga memperhatikan alur cerita kalian. Bikinlah alur cerita yang menarik. Indikator yang paling gampang adalah coba adikmu atau keluargamu suruh melihat videomu tadi, apakah mereka bisa menangkap ceritanya? Apakah mereka itu jelas bisa menangkap ceritanya? Kalau mereka saja bingung, tidak bisa menangkap, berarti ya jelas indikatornya video kalian tidak mampu menceritakan sesuatu kisah yang membuat mereka tertarik. Ya. Jadi storytelling, kemampuan storytelling ini menjadi kemampuan yang mesti diasah oleh seorang videografer. Kemampuan mendongeng dengan video. Jadi kemampuan kalian itulah yang nanti dikembangkan dalam tugas kalian itu. Kalau persoalan teknis, editing video, proses produksi kamera, ya, itu sudah sudah diberikan di mata kuliah yang lainnya. Jadi videografi 2 ini lebih kepada nanti komposisi dari gambar video kalian dan storytellingnya. Hanya Pak Edi menekankannya di situ. Supaya video kalian mampu membawakan sebuah ide, pesan atau gagasan cerita yang bisa memancing perhatian dan bahkan pengalaman batin pemirsanya. Kadang-kala mereka akan menjadi terharu, mereka turut bergembira, nah ini perasaan-perasaan itu sebenarnya ini menunjukkan apresiasi yang lebih terhadap video kalian. Jadi kalau mereka bosan ya mereka nonton sebentar lalu mereka abai, tidak diperhatikan ya video kalian ya. Maka durasinya Pak Edi panjangkan, kalau tugas 1 sekitar 3 menitan, nah sekarang coba bikin cerita 10 sampai 15 menit. Ya, makin panjang ini berarti kekuatan ceritanya harus lebih, karena orang menit pertama sampai menit ke-15 itu supaya perhatian mereka betul-betul ya ini video kalian itu eye catching, menangkap perhatian dari pemirsanya, tidak mereka bosan lalu mereka main HP sendiri setelah melihat. Tadi pernah nonton film juga begitu, filmnya tidak menarik, baru setengah mainan sudah ketiduran Pak Edi, karena bosan melihat cerita film tadi. Nah ini kemampuan bercerita, mendongeng. Kemampuan mendongeng dengan video. Bahasa tuturnya adalah
menggunakan bahasa gambar yang bergerak. Dan ini merupakan sebuah dokumenter sebenarnya juga ya, karena mengabadikan momen kejadian sekarang yang nanti akan diabadikan. Jadi fungsi dari kamera itu, satu di samping dia memproduksi karya video, karya-karya kreatifmu, ya, tapi dia juga berfungsi untuk mengabadikan momen-momen spesial yang ini akan diabadikan dan akan menjadi kenangan di masa mendatang. Jadi buatlah dengan serius supaya apa? Memori sekarang ini terekam betul di dalam bentuk karya video yang tidak akan terulang lagi dan bahkan akan menjadi kenangan yang abadi sepanjang masa. Ya, kamu bisa upload di YouTube dan itu selama YouTube-nya tidak bubar ya anak cucumu bisa melihat karyamu dan mengetahui bahwa di kampungmu ini itu telah terjadi kejadian corona, apakah di lockdown, apakah apapun kejadiannya bisa diangkat menjadi ide cerita dalam tugas UTS ini. Ya. Baik, nanti kita bisa diskusikan tentang tugas ini. Kita tunda ulangan hariannya minggu depan, ya. Oke, kalian siapkan presentasinya. Boleh seperti Solehan tadi atau pakai PDF, ya. Kemudian kalian presentasikan melalui HP ataupun komputer, ya. Jadi coba penjelasan tugas Pak Edi di Classroom. Berikutnya untuk UTS, tadi ada beberapa permasalahan ya. Ada beberapa permasalahan, misalnya desa kalian tidak boleh sebagainya. Kalau menghadapi kendala seperti itu, ya, kita cari solusi. Disolehkan juga masih bisa sambil kerja ternyata. Ya. Ada pertanyaan tentang UTS? Faris? Gimana? Itu UTS-nya? Apa, Pak? Itu UTS-nya gimana? Kamu ada kendala enggak? Ya cuma ngerekam rumah aja bisanya. Kampung? Yang itu. Ya, kisahkan kampungku di tengah wabah corona. Bagaimana dari jaringan antar tetangga, bagaimana mungkin ada siskamling. Inti ceritanya adalah cerita tentang kampungmu di tengah wabah corona 10 sampai 15. Ya. Oke. Solehan punya gambaran apa tentang UTS? Itu video tentang apa tuh? Di kampung gimana? Hah? Itu bebas kan, Pak? Apa? Bebas itu. Ya, temanya bebas. Temanya bebas tapi menggambarkan profil desa. Gimana? Menggambarkan profil desamu, video profil desa dengan tema bebas. Oke. Oh ya, enggak. Baik, Rudi Prasetyo, di mana tadi? Tadi juga menanyakan, katanya nggak bisa keluar desanya, di lockdown desanya katanya. Ya, Rud. Halo, Rudi. Rudi Prasetyo. Halo, Rudi. Oh, suaranya. Baik. Sabto, di mana untuk tugas UTS-nya? Tugas UTS-nya gimana? Hah? Kurang keras suaranya. Belum ada konsep, Pak. Belum ada konsep, tapi secara teknis untuk desamu gimana? Di lockdown kayak Rudi tadi enggak?
Ditutup sama sekali nggak boleh keluar desa. Ya ada sih Pak, ada yang ditutup jalan. Ya. Tapi untuk lewat bisa. Kalau lewat Penting dari bisa, tapi paling muter lewat ya Pak. ya. Kan, tergantung kreativitas kamu di dalam mengungkap kisah tentang desamu. Ya. Jadi video profile ini sebenarnya kisah desa kamu. Kemarin kan lingkungan sekitar itu diperluas sekarang bisa kampung. Jadi pandai kamu di dalam situasi ini justru malah ini peluang untuk kamu membuat suatu cerita dalam keadaan yang menjadi film dokumenter yang kamu nanti kalau kamu putar, ya ini loh zaman dulu kakekmu waktu Pak, izin nih kerja dulu ya Pak. Ya, jadi film ini menjadi kan film ini bisa dokumenter juga bahwa kamu mengabadikan momen situasi corona ini di kampungmu, di desamu seperti apa, saja seperti itu. Bagaimana itu kalau ada cara menanggapi situasinya. Ini kisah desamu, cerita tentang desamu. Tapi coba ditulis storyline yang menarik. Jadi Arianto, Pak. Ya, kamu gimana? Tugasmu sudah kamu selesaikan belum? Gimana Pak? Tugas. Tugas 1. Ya. Belum selesai Pak. Nanti. Ya, gimana kamu ini kok sama yang lainnya kok enggak? Ya. Paling lambat hari ini ya untuk yang sinopsisnya, ceritanya, videonya tadi Pak Edi sudah kasih di grup. Untuk UTS gimana? Ada kesulitan? Hah? Rudi Utama. Gimana Rud? Kamu Rud? Ya Pak, gimana? Untuk UTS bagaimana? Membuat Yang tugas 01 atau yang mana? Yang UTS. Sudah baca Classroom Belum mulai Pak. Sudah. Ya, gimana? Ada kendala apa? Tadi banyak diskusi di grup juga. Kalau kamu gimana? Itu maksudnya suruh gimana Pak maksudnya itu? Membuat profil desa atau kecamatan. Kecamatan. Desa atau kecamatan atau kampung. Kalau memang kampungmu di lockdown ya kampung. Ya. Ya, tapi buatlah kisah tentang desamu atau kampung dalam 10 sampai 15 menit. Ya. Ada kendala enggak? Enggak ada. Ada. Berarti masih bisa dolan ya. Tapi ya, jaga jarak, jaga kebersihan. Pak Edi tadi juga masih sempat ke Salatiga, masih ramai juga. Ya, tapi masyarakat sudah tentang kesehatan dan kebersihan ya. Nur Aziza. Bagaimana Nur Aziza? Aziza? Atau Pras dulu. Pras, gimana Pras? Gimana Pak? Nah, tadi kamu katakan kampungmu berumah-rumah kok. Kira-kira bisa enggak itu di? Ya paling rumah terus tugu makam besar, tugu makam, bos. Jalan-jalan, infrastruktur kampung, jalan sudah ton apa belum? Nah itu udah. Nah itu juga bisa diceritakan tentang di kampungmu itu, gitu loh ya. Jadi cerita tentang kampungmu, ya. Dokumentasi kampungmu di tengah wabah corona yang kamu sampai di lockdown di kampung, nggak boleh keluar desa itu gimana? Ya. Kisahnya gimana itu ceritanya itu.
bikin cerita yang menarik. Ya. Jadi ini storytelling, kemampuan untuk bercerita. Jadi video itu kekuatannya tidak hanya di aspek visual ya, tapi pada storytellingnya. Pandai-pandai kamu untuk membuat suatu kisah. Ini penekanan di videografi 2 begitu ya. Ya. Oke, panel kami masih error. Nampaknya sih panel kami menghadapi kendala sinyal di desanya. Ya, jadi artinya tidak ada kendala ya dari tugas untuk OTS yang akan dikerjakan mulai minggu ini minggu pertama. Ya, kalian observasi, susun suatu ide cerita dari observasi kamu di kampungmu, bikin sesuatu yang menarik, yang dimana nanti orang itu akan melihat tidak hanya sekedar dokumentasi, tapi ada sesuatu cerita di balik tampilannya itu. Suasana, misalnya tadi Pak dikatakan, suasana di tengah corona ini seperti apa. Jadi kamu berkisah tentang desaku, kampungku yang seperempat lapangan bola itu ya Pak Rizya. Ya itu diceritakan. Bisa menarik, ya tergantung kreativitas kamu dalam menceritakan saja. Ya. Jadi alurnya itu dibikin, nanti sinopsisnya dibikin yang menarik. Seperti kamu kalau baca novel, nonton film, ya, nah ini dibaca. Apakah ada lockdown di? Nah, itu kan banyak itu lihat di TV juga begitu, ada beberapa kampung sampai di portal, ya. Tidak menjadi setengah dokumenter. Ya. Jadi ini mau mengabadikan momen sekarang ini dalam bentuk video. Setelah virus corona itu ada, maka kamu akan dilihat menarik. Karena dan itu tidak bisa terulang momentum ini. Ya. Mungkin virus corona mereda, mungkin akan terjadi wabah lagi 100 tahun lagi. Ya, ataupun kamu sudah tua, wah ini momentum kisah desamu ini terabadikan. Jadi dua fungsi dari kamera itu jadi bisa memproduksi suatu karya. Ya. Yang kedua adalah mengabadikan momen kejadian. Ya, dua fungsi, dua peran dari kamera. Ya. Itu kamu pikirkan dan manfaatkan. Ya. Jadi dipikirkan dan dimanfaatkan momen kejadian sekarang ini membuat cerita tentang kisah desaku. Ya. Nur Aziza, mendengar suara Pak Edi? Iya Pak. Ya, gimana? Ada hambatan tidak kamu untuk memproduksi UTS itu di profil desa kamu? Insya Allah enggak Pak. Enggak ada ya? Ya sudah. Nanti minggu ini dibikin, diobservasi dulu. Nanti kemudian disusun sinopsisnya dan storyline-nya. Jadi minggu ini kamu fokus membangun cerita, ya, cerita tentang desa kamu. Ya. Nanti minggu depan dipresentasikan ya, minggu depan dipresentasikan, ya dikisahkan nanti ya. Sinopsis gitu Pak. Ya, sinopsis sama storyline. Ya, sinopsis sama storyline. Ya. Bikin dalam bentuk PPT ya. Nanti minggu depan targetnya itu ya. Targetnya adalah itu dulu. Nanti kita kalau bisa sebelum sebelum hari Kamis itu sudah terkirim supaya Pak Edi bisa membaca. Jadi nanti Pak Edi komentari, mungkin bisa dikembangkan, ide-idenya kita diskusikan, gitu kan? Nah, ya. Baik, saya kira cukup karena kalian akan kuliah juga lanjutannya untuk Pak Zen ya. Nah, kalian siapkan untuk kuliah Pak Zen ya. Kira-kira ya 20 menit lagi. Nah, tentu. Ya, sebelum Pak Edi tutup, ada pertanyaan? Enggak. Oke ya. Pak Nur Kamil, bisa nyambung?
rekamin? Baik, nanti komunikasi via WA saja, tapi sudah terrecord ini ya. Baik, selamat malam semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.